Wow, 4K Power for Gaming kini hadir di smartphone 1,5 juta aja. Apakah dia akan dapat the best gaming smartphone award dari seluler lagi kayak Advan G5? Saya sebenarnya seneng ya bahwa sampai saat ini brand smartphone Indonesia tuh masih eksis karena saya tahu betul bagaimana sulitnya berkompetisi dengan brand-brand global kayak Xiaomi, Realme, atau Infinix sekalipun. Cuman komunikasi marketing yang terlewat agresif itu menurut saya bisa jadi pisau bermata dua. Lihat saja tagline yang tersemat di boxnya atau di poster jualannya, 4K Power for Gaming, membuat saya berasumsi bahwa wow, bisa ngerekam 4K tapi kok for gaming. Bisa dipakai buat main game? Tapi ya udahlah. Langsung aja kita bahas apa arti 4K menurut Advan. Ya, menurut Advan 4K Power for Gaming itu bisa rekam 4K? Jelas enggak. Perekaman maksimalnya itu hanya di Full HD aja dan hasilnya buat standar HP 1,5 juta ini tuh hitungannya masih kurang oke. Terus 4K di sini maksudnya apa? Kalau lihat komen di FB-nya Advan ternyata maksudnya adalah kelebihan. Iya, bener-bener ini S5 Marketing Universitas SpaceX. Ilmu marketingnya tuh tinggi banget sampai ke planet Mars. Oke, balik lagi ke 4K. Jadi 4K ini tuh karena Advan G9 Pro ini tuh punya 4 kelebihan. Kelebihan yang pertama ada di memorinya, baik RAM maupun storage-nya. RAM-nya ini 6 GB coy, dan memori internalnya 64 GB. Mana bisa ditambah lagi dengan SD card juga lagi. Wah, buset dah. Untuk bagian ini bagus ya, memang kelebihan, terutama di sektor RAM. RAM 6 GB di harga segini kayaknya nggak ada lagi deh yang kayak gitu. Kalau storage 64 GB-nya Xiaomi tuh udah ngasih ya, soalnya di Redmi 9C. Kemudian kelebihan yang kedua katanya ada di layarnya. Kayaknya yang kelebihan di sini bezel bagian bawahnya aja deh. Soalnya sih menurut saya ya ini tuh standar aja ya, 6,6 inch HD plus IPS, nggak ada yang terasa lebih di sini. Cuman bukan artinya layarnya jelek ya, layarnya tuh masih enak dilihat kok untungnya. Cuman sekali lagi ini tuh terasa standar aja gitu, nggak lebih ya nggak kurang. Kak, yang ketiga yaitu kamera. Nah, yang ini saya setuju banget. Sektor kamera adalah kelebihan alias menurut saya kameranya kelebihan gitu. Ada 4 biji dengan kamera utama 16 megapiksel dan 3 kamera VGA yang fungsinya kayaknya cuma buat dep aja dah. Buat apa dep kamera sampai 3 biji? Aku nggak paham dah. Bener-bener ini kelebihan ini kameranya nih. Tapi yang penting kan ya hasilnya ya. Nah, hasilnya ini enggak oke-oke amat juga. Kayak terlalu soft gitu, nggak detail, dan HDR-nya tuh nggak oke. Kayak cuma naikin brightness aja gitu. Ada night mode-nya sih, tapi ya lihat aja hasilnya. Sedikit pelipur lara itu dia bisa ngasilin hasil foto bokeh, tapi sekali lagi detailnya nggak ada. Kelebihan terakhir itu ada di baterai. Kapasitasnya termasuk gede memang, 5200 mAh. Apakah tahan lama baterainya? Nah, ini dia yang menarik. Ketahanan baterainya sih oke aja menurut saya. Memenuhi standar bisa nyala seharian. Saya tuh dapat sekitar 6-7 jam screen on time. Alasan kenapa baterainya gede tapi ketahanannya tuh biasa aja adalah karena SoC yang dipakai. Dia tuh masih pakai SoC Unisoc SC9863A, SoC 28 nanometer yang launching di tahun 2018. Karena pakai SoC lawas, jadi dia tuh nggak dapat efisiensi kayak SoC masa kini. Tapi kalau ditanya bisa main game ya bisa ya. League of Legends tuh cukup enak. PUBG juga bisa meski cuman smooth medium aja. Saya bahkan dapet chicken dinner pas lagi main, tapi ini memang karena saya yang jago ya. Jadi ya jangan, nggak berlaku untuk semua orang. Terus Genshin Impact gimana? Oh, bisa di-download. Kalau dijalanin mah tentu nggak akan nyaman karena ya jalan paling 10-15 FPS aja. Not recommended. Main gamenya yang santai-santai aja ya sob ya. Menurut saya Advan tuh menggunakan resource-nya dengan baik. Sebagai brand lokal yang bisa ngedesain spek smartphone sendiri, dia tuh tahu apa yang jadi perhatian konsumen di pasar smartphone entry level Indonesia. Baterai gede dan RAM besar. Orang Indonesia itu tuh senangnya sesuatu yang bisa diukur. Percaya atau enggak, beberapa dari mereka tuh mengukur lag atau tidaknya smartphone itu tuh dari jumlah RAM. Karena ngapalin kode SoC tuh cukup membingungkan gitu. Kalau RAM besar ya jadinya tuh nggak nge-lag. Ya, walaupun statement tersebut itu nggak sepenuhnya bener ya, tapi kadung banyak yang percaya. RAM 6 GB di harga segini tentu akan terlihat sangat menggiurkan. Baterai lebih dari 5000 mAh juga menambah
appeal dari smartphone ini. Saya seneng kok kalau ada brand smartphone lokal yang berusaha menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Cuman saya juga nggak bisa asal ngerekomendasiin hanya karena dia tuh buatan anak bangsa. Menurut saya Advan G9 Pro ini tuh masih oke buat mereka yang memang mencari RAM besar di harga segini. Tapi perlu diingat kalau kameranya tuh ya nggak bagus-bagus amat. Terus apa ya? Kayaknya keluhan saya di situ doang. Baterainya bisa tahan seharian ya. Bodinya plastik tapi ya emang HP harga segini tuh bodinya tuh pasti plastik ya. Oh, satu lagi, casingnya aneh banget dah. Kayak trypophobia tuh. Saya nggak ngerti ini faedahnya apa ya. Oh, satu lagi kurangnya, nggak ada fingerprint sensor. Jadi repot kalau mau buka kunci itu harus buka masker dulu atau masukin pin. Dah, itu aja kurangnya. Kalau mau beli silahkan, ini ternyata masih cukup enak dipakai di tahun 2020. Saran saya paling ya buat ke Advan aja ya. Jangan lagi ya pakai teknik marketing dengan permainan kata kayak begini. Bagusnya smartphone ini tuh bisa ketutup sama sensasi 4K for gaming ini loh.